Di memang rumah wong tua kudu sabar naman, ususnya kudu dawa. Dawa bahasa Sundanya naon? Panjang. Bukan bahasa Indonesia panjang. Bahasa Sunda. Ususnya kudu panjang. Kudu sabar, bener-bener sabar. Soalnya ngurumat wong tua itu nggak kayak ngurumat bocah. Ngurumat bocah rewel, sekali disuruh senyum aja bikin hati seneng. Anak nangis karena rewel, ibunya ngucap, ih mana giginya, mana giginya. Bareng bocah nyengir bikin hati adem. Tapi anak ngurumatin wong tua lagi sakit, anaknya ngucap, mana giginya, mana giginya. Bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ternyata rahmat dan karunia Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan tentunya lebih gede rahmat lan karunia Gusti Allah. Gusti Allah. Ini ayat yang melatar belakangi Jamiah DKM Masjid Umi Habibah Ali mengadakan pengajian semeriah ini. Soalnya ternyata tadi saya tanya sama Kiai Haji Ali, Pak Kuwu, Pak Kapolsek, Pak Sekcam, saya tanya sama Pak Haji Ali, Pak Haji Ali, ini pengajiannya dalam rangka apa? Ternyata Pak Haji Ali terus ngejawab, pimen ya mumpuni. Kita nih nunggu mumpuni wiswe banget. Soalnya arepan acara muludan, bulan mulud dewis ente, pan acara Isra wal Mi'raj ternyata rojabe durung manjing. Lah akhirnya iki pokoknya pengajian dalam rangka nanggap mumpuni. Kita nih nunggu mumpuni sampai 2 tahun setengah, dari tetangga meteng babaran sampai meteng maning. Jadi pokoknya pengajian hari ini adalah semangat jamaah khususnya warga RT 014 RW 04 yang mengadakan pengajian ngalah barokah sehingga pengajian hari ini meriahnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia yang berjuang dan kontribusi luar biasa. Nu keprok utang lan nulas kabeh. Yang aminnya keras berarti utangnya paling seueur. Moga-moga rezekinya yang barokah. Bu, sebentar ini ngajinya sebab gelap-gelapan nang petengan nek ngantuk ora kewenangan. Jadi punten bahasanya saya ini agak bingung nih ngaji nang Subang khususnya nang Compreng ini mau pakai bahasa Indonesia, Jawa Cirebon, apa bahasa Sunda apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Waduh, sebelah kiri nantang perkara. Saya ditantang ngomong pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Masjid Umi Habibah Ali, our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently progress Islam. But we belong to the followers to get syafaat di dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai ikut amin amin ngerti artinya apa ora?
Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ini bahasanya campur sari wae. Mohon ayak Sundanya boleh, Jawa Cirebonan boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi bentar ini saya agak meniteni dan menengeri dari tadi nih. Ibu-ibu pada sibuk kipasan, emang panas? Ya Allah, yang mengucur keringatnya sampai belobor celaknya, mudah-mudahan jadi ikut ngeblobor dosanya, ngeblobor KB penyakitnya. Gak kebagian snack ikhlas, duduk lemprakan ikhlas, ngajinya mau bentar apa lama? Nantang perkara sampean. Ukuran lama nanggone Jatimulya berapa jam? Berapa? Ya yang manusiawi. Saya naik jam 9:30, berarti nanti peragat jam berapa nanti? Jam berapa? Jam 1 bengi. Nanjake 9:30, selesainya jam 1 subuh, berarti ngajinya telung jam setengah. Oh, jebuleng Jatimulya ge rakus geragas ya. Ngajan petelung jam setengah. Ana nang kene ke ceramah telung jam setengah. Ana, ayo, Kiai saha? Saha? Nyong, mumpuni, ceramah telung jam setengah. Ikhlas. Lihat masjidnya, masya Allah, rasa hati Adam. Lihat kubahnya dan mantep. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman kepada Gusti Allah, iman kepada dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah. Memakmurkan masjid adalah wong-wong yang tidak pernah takut kepada apapun, takutnya hanya kepada Gusti Allah. Gusti Allah. Maka masjid adalah tempat paling demokrasi, karena siapa saja boleh manjing masjid, tapi tidak setiap kita bisa jadi imam sholat jamaah. Halo, halo, yang miskin boleh manjing masjid, sing sugih boleh manjing masjid. Maaf, yang jadi camat, yang jadi sekcam, jadi kapolsek silahkan manjing masjid. Yang jadi petani sok manjing masjid. Sampai preman sekalipun badannya kebek tato, lengan kanan tatonya gambar tekek, lengan kiri tatonya gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Kesampean ketawa ngetawain apa? Namanya ular kloget-kloget yang memper. Ular bahasa Sundanya naon? Orai, ya Allah. Ini lagi cerita orai nu aya matana. Dikira orai naon sampean mah ngaji pikirannya ke sana-sana. Sampai preman sekalipun boleh mancing masjid. Maaf, yang picek boleh mancing masjid. Yang sempurna badannya ya kudu mancing masjid. Orang yang buta aja mau mancing masjid. Masjid adalah tempat paling demokrasi. Maka setiap kita boleh mancing masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam masjid. Masjid tempat paling demokrasi. Maka yang jadi camat masuk masjid copot sandal, mat. Yang jadi kapolsek mancing masjid nyopot sepatu. Sek, nggak enak banget sek. Gimana lagi, memang begitu. Yang jadi tentara masuk masjid harus nyopot sepatu. Jadi RT mancing masjid kudu nyopot sandal. Yang jadi RW mancing masjid nyopot sepatu. Yang jadi bupati mancing masjid nyopot sepatu. Yang jadi lurah mancing masjid nyopot sepatu. Lur. Yang jadi gubernur masuk masjid nyopot sepatu. Nur. Yang jadi presiden mancing masjid ya kudu
kudu nyopot sepatu. Den, setiap kita boleh mancing masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam masjid. Maka imam masjid itu dipilih yang pertama karena fasohahnya, baca Qur'annya fasih, ngajinya fasih. Artinya apa? Mondok pesantrennya di mana? Gurunya siapa? Kiainya siapa? Ini kudu dijelaskan. Fasohahnya tidak hanya sekedar baca Qur'annya, tapi dari golongan yang seperti apa kita kudu ngerti. Sama-sama fasohahnya, maka milih imam sholat jamaah di masjid. Yang kedua karena alimnya, karena kecerdasannya. Ternyata dari kandidat beberapa imam masjid ternyata sama-sama alimnya, sama-sama fasohahnya, maka pilihlah yang ketiga karena umurnya. Imam sholat jamaah di masjid terlalu muda banget ya jangan, tua banget ya jangan. Soalnya kalau terlalu muda sholatnya biasanya kebanteran. Ngimami sholat jamaah pas lagi taraweh, ya Allah, sing tua-tua bisa ngintilin. Baru ngadek ruku sujud lebar sujud wis ngadek maning. Apa maning sing lemu ngikutin susah, gelendung gelendung gelendung. Sholat tarawih sampai ke lumah-lumah. Terlalu tua banget ya jangan. Imam masjid terlalu tua ya Allah. Ngimami sholat tarawih liane jam 8 udah selesai pragat, musing ngimami tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Setengah rolas bengi nembe pragat. Nom banget aja, tua banget juga jangan. Maka imam masjid dipilih itu karena fasihnya, karena alimnya. Yang ketiga karena umurnya. Ternyata dari beberapa kandidat imam masjid sama-sama fasihnya, sama-sama cerdasnya, sama-sama umurnya, maka pilihlah yang keempat. Mana imam masjid yang paling dicintai oleh masyarakat? Kalau dari tetangganya aja udah banyak yang seneng, udah alim, fasih, cerdas, disenangi oleh tetangga, berarti tidak hanya fasih secara bacaan lisannya, tapi jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap kita boleh mancing maring masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam di masjid, karena masjid adalah tempat paling demokrasi. Maka kenapa kalau orang udah biasa sholat jamaah nang masjid Umi Habibah Ali, maka ternyata panjenengan bisa ngerti iki ya Allah si tarim orang mangkat-mangkat maring masjid. Nang apa iki kaki tarim ya? Mana nang kene bak tarim mana? Mangkat ora lagi, mangkat ora? Lagi tandur. Biasanya sholat jamaah gara-gara sakit nggak kelihatan. Akhirnya ditanyain maring ngendi ya? Kewis nganti rong sholat subuh jamaah ora katon. Akhirnya langsung ditengokin ke rumah. Inilah kenapa orang kalau sudah punya kebiasaan yang baik, kata kitab Nasoihul Ibad, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti, ingin menyudahi. Kalau sudah punya kebiasaan yang baik harus belajar istiqomah. Ibaratnya begini nih, biasa sholat jamaah di masjid Umi Habibah Ali, ternyata jangan pernah punya pikiran ingin berhenti sholat jamaah hanya gara-gara ora cocok karo imame. Anak wong kene model begitu anak. Ayah, ayah, gara-gara pilihanku sing mau nih sholat jamaah beda pilihan imame dadi ora sholat jamaah. Anak wong kene kayak gimana? Teka wonge teka. Kayak ngapa bentuknya, kayak ngapa? Maka jujur itu memang menyakitkan. Tapi walaupun jujur itu menyakitkan, satu perkara baik, cara mengerjakannya juga harus dengan yang baik. Tapi di dalam kitab Azkarun Nawawi ada berbohong demi kebaikan boleh dan sah. Di antaranya pertama, berbohong di medan perang, diculik jadi tawanan,
Tapi kalau jujur nanti membahayakan negaranya, maka akhirnya memilih berbohong untuk menyelamatkan negaranya. Ini berbohong demi kebaikan boleh. Yang kedua, berbohong dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Ini lagi musim-musim pemilu begini nih. Jangan hanya gara-gara beda pilihan capres ngapik-apik capresnya sendiri, silakan. Ngebagusin capresnya sorangan, mangga, sok, silahkan. Lagi belajar Sunda dikit-dikit, karena ternyata ngomong pakai bahasa Sunda harus pakai tenaga dalam, dari ula sampai ke orai. Harus pakai tenaga ekstra. Habis itu tiasa bahasa Sunda, tiasana salit wungkul. Naon ya, hatur nuhun pisan. Sebenarnya kalau bahasa Sunda itu, saya pernah hidup 5 tahun di Pasar Buah Batu Bandung. Tapi bapak saya waktu itu saya masih kecil, jadi kurang paham entahnya bahasa Sunda. Jadi sedikit saya belajar itu karena nutur. Tahu nutur nggak, Bu? Apa? Ngikut. Iya, ngikut nitorin. Nitor itu mungut bahasa kadang saya kalau ngaji di daerah Sunda, saya mungut bahasa orang Sunda. Dikit-dikit ya nyantol, tapi kalau kebanteran saya bingung. Nyantol dikit begini. Akang Haji sorbana palit naka Cilamaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Bener nih saya ngomong bener. Udah sedikit agak fasih ya Bu ya. Ya Allah, saya dulu pernah cita-cita kepingin punya suami orang Sunda. Tapi ternyata bahasa Sunda kayak planet Saturnus. Susah banget ngomongnya, jadi lagi belajar dikit. Akang Haji sorbana palit naka Kota Mas. Akang Haji sumangga calikna sesarangan ngaos. Atur nuhun pisan, ini iringi sampai jam 1 subuh. Ya kan ngajinya sampai jam 1 subuh. Ibunya kuat. Ngaji sampai jam 1 subuh kuat. Bapak-bapak sanggup? Oh, bapak sanggup, ibu kuat, saya ngikut-ikutan tuh. Ngapsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kasok pondok, kasok panjang, kasok ngaroyom ka jalan. Untuk saya ngomong kalau di pinggir jalan ini punten-punten ibu. Kenapa orang nengok jenguk wong sakit itu ada adabnya? Supaya apa? Supaya ketika habis jenguk nggak ngomong sembarangan di pinggir jalan. Adabnya kalau ketika udah biasaan nih sholat jamaah di Masjid Umi Habibah Ali, satu ketika kok nggak berangkat, pasti yang lain pada bertanya, nih Pak Tarim nggak kelihatan kemana ya? Dijenguk ke rumah ternyata lagi sakit. Adabnya orang nengok wong sakit kaping hiji mendoakan supaya cepat sembuh, supaya cepat sembuh. Umumnya di masyarakat mau ngejenguk orang sakit aja kudu macul dingin. Soalnya apa? Kudu duit, soalnya nengok wong sakit biasanya nyangking. Tahu nyangking tuh? Nyangking cara sini naon? Ngajinjing. Oleh-oleh. Kalau di Cilacap jangan sampai nengok orang sakit sambil lenggang kangkung. Kudu ngajinjing, kudu nyangking.
Soalnya kalau nggak ngamplopin, nengok orang sakit nggak ngajinjing, biasanya tetangga pada ngegunjing. Betul? Betul. Jangankan tetangga yang ditengokin, yang dijengukin ada yang sakit terus tanya, ya Allah ya Rahman. Miki kuwune lebar niliki kitane apa ya? Iku kuwune gawe buntelan kresek ireng isine apa jajal ditiliki dingin. Ini Mbah, Pak Kuwun nengok sampean ini ngebawa gula kopi teh. Ya Allah ya Rahman. Dadiku ya pengertian sih pengertian. Wong kita nebe meriangi sakit stroke melakukan medang kopi. Tapi pernah Miki kelihatan paku karo amplop. Jajal gue amplop ditiliki isine pira. Iki Mbah Kaji isine 20.000 ya Allah. Jare lurah kewune bengkoke ambak. Ngamplop wong meriang isine 20.000. Ini yang menjadikan akhirnya umum di masyarakat kalau nengokin wong sakit nggak ngajinjing, tetangga pada ngegunjing. Padahal orang sakit kan gak doyan makan. Betul? Halo? Kenapa orang sakit gak doyan makan? Ternyata keterangan di dalam salah satu kitab, orang sakit kok yang sakit adalah orang yang kuat imannya sama Gusti Allah. Allah ngutus 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutus oleh Allah untuk mencabut cahaya wajahnya. Inilah kenapa kalau orang sakit mesti wajahnya pucat. Yang kedua, Allah mengutus malaikat untuk mencabut daya kekuatannya. Kalau udah pucat biasanya berdiri aja nggak mampu, lemes rasanya. Yang ketiga, ada malaikat yang diutus oleh Gusti Allah nyaeta supaya menarik indera perasanya. Inilah kenapa kalau orang sakit nggak doyan nggak doyan makan. Lah kadang-kadang aneh manusia ini, pas lagi waras gak ada yang nawarin makanan tuh. Bareng jatuh sakit pada nawarin kabeh. Mangan sate ya, sate. Mangan sate ya. Pan mangan anggur, mangan anggur ya, mangan anggur ya. Orang lagi sakit, KB nawarin makanan, pas lagi waras orang nasi nawarin. Aneh, karena ternyata malaikat diutus oleh Allah supaya mencabut indera perasanya. Dan paling istimewa, orang sakit tapi keadaannya iman nama Gusti Allah, Allah mengutus malaikat yang nomor 4 untuk mencabut segala dosa-dosanya. Mantep apa mantep tuh? Seneng dosanya dicabut, tapi kan meriang ngadek berakongang, mangan bera enak. Sholat be kadang ngadek susah, jangankan sholat ngadek ngemek banyu wudhu bela rasanya pating perinding kabeh sabak badan. Tapi ternyata memang yang paling istimewa malaikat yang nomor 4. Orang yang sakit kok tambah iman sama Gusti Allah, diutus supaya mencabut segala dosa-dosanya. Tapi mau bagaimana? Sholat keadaan sakit gak bisa tumakninah. Sholat dalam keadaan sakit mestinya nggak bisa khusyuk. Maka yang ikhtiar, walaupun sakit tetap iman sama Gusti Allah, dia ikhtiar badan untuk kepingin sembuh. Maka akhirnya Gusti Allah ngutus 4 malaikat lagi. Yang pertama, malaikatnya diutus supaya mengembalikan cahaya wajahnya. Biasanya kalau udah sembuh, wajahnya udah agak merah lagi tuh, udah nggak pucat tuh, udah enakan, berarti tandanya wajahnya udah agak abang alias berem. Yang kedua, malaikat diutus supaya mengembalikan daya kekuatannya. Ngadek wisman dan enak, nantung udah kuat, berarti tandanya udah ciri-ciri nih mau sembuh. Malaikat yang ketiga diutus oleh Allah supaya mengembalikan indera perasanya. Habis sakitnya sembuh, biasa nih mangane kemaruk. Seorang Cilacap Jawa Tengah nyebutnya kemaruk. Sini apa? Sarua. Kemaruk. Gembul. Ini orang bahasanya dari tadi beda semua. Apa? Mamayu.
Mama Yu keo. Beda ya, Mama Yu. Mama Yu itu doyan makan. Oh Mama Yu. Kalau cara Cilacap Jawa Tengah nyebutnya kemaruk. Jadi kalau habis sembuh meriang, sembuh sakit lagi Mama Yu. Itu jangan diomong, jangan ditegur. Biasanya kalau habis makan, makannya itu karena memang kemaruk Mama Yul habis sakit, kok diomong ditegur, biasanya jadi sakit lagi. Kejadian tetangga saya, ada anak dari kecil meriangan baik, sakit-sakitan mulu. Akhirnya bapaknya ngucap, bocah meriang baen, ditambak-tambak nama ringan diorara sembuh-sembuh. Ngesuk nekwe sunat, habis sunat-sunatnya sembuh, sakitnya juga ikut sembuh. Saya nanggap mesin senso. Tuh mesin senso tuh mesin geraji kayu. Di Cilacap Jawa Tengah nyebutnya mesin senso. Entah ketularan apa itu si bapak. Ternyata ketika anaknya sembuh katanya mau ditanggapin mesin senso. Ketika anaknya disunatin, sunatnya sembuh, sakitnya ikut sembuh, mau nanggap mesin senso, tetangganya terus ngucap, Kang, kayak nggak ada tanggapan hiburan lain, nanggap hajatan kok malah mesin senso. Akhirnya niatnya diurungkan. Setelah niatnya diurungkan, anaknya sakit deh bu, malah ngedrop parah, langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya pas dibawa ke rumah sakit, ditinggal sama ibunya, bapaknya pulang ke rumah, langsung bikin surat pernyataan kepada balai desa, temenan hajatan nanggap mesin senso, di speaker sedina mumput. Ini kejadian nyata di desa namanya Desa Jepara, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kalau nggak kejadian masih nggak mungkin cerita sama sampean bu. Lah lagi mesin senso nggak di speaker aja bunyinya buantere luar biasa. Lah di speaker sedina muput tetangganya sampai semaput. Akhirnya si bapaknya bilang begini yang nanggap mesin senso, lah ini saya sedang menjalankan nadar al-wadud dainun, katanya janji adalah hutang, ini saya nyarutangin. Nah pentingnya ngaji nih. Jadi kalau nadar syaratnya adalah ketika nadar keinginan hajat dilaksanakan harus membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan kesainan. Tapi kalau dilaksanakan gawa madorot, bikin maksiat, bikin dosa, itu bukan nadar namanya. Tapi udah keucap gimana? Kalau udah keucap kok ternyata sadar bahwa doa hajatnya adalah tidak baik dan tidak memenuhi syariat aturan, maka boleh membayar kafarot. Bagaimana membayar kifarotnya? Mengkifarotinya dengan cara ngasih makan sama fakir miskin, sama du'afa, ngasih sodakuan sama anak yatim piatu, ataupun bisa bayar kifarotnya pakai puasa. Kuatnya puasa berapa hari? 10 hari umpama nih. Maka kalau 10 hari mau puasa, silakan menyiapkan waktu, dan ini wajib. Ketika jenengan kok ditawarin makan pas lagi bertamu, tapi ternyata panjenengan ini adalah menjalankan puasa nadar, maka tidak boleh dibatalkan karena lagi puasa nadar. Kecuali puasa sunnah nih, jenengan bertamu disuruh ngebatalin nggak masalah karena puasanya puasa sunnah. Tapi kalau udah niat puasa nadar, ini kudu dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan panjenengan. Harus yakin, nggak boleh setengah-setengah niatnya. Kayak contoh, ya Allah, kalau anak saya ranking hiji, saya mau puasa 10 dina, tapi nek kuat sih. Terus pakai tapi belakangnya ketambahan sih. Ini kan setengah-setengah nih, nggak boleh. Jadi kalau 10 hari ya 10 hari. Maka ternyata ucapan kudu dijaga. Sampai orang sakit lagi kemaruk makan lagi mamayu, jangan ditegur, karena ternyata malaikat lagi mengembalikan daya kekuatannya sampai indera perasanya. Udah tuh malaikat udah diutus, tapi ternyata malaikat nomor 4 protes sama Gusti Allah. Ya Allah, ini saya gimana? Gimana kepimen? Saya lagi ngemegangin dosane wong sing iman lagi sakit ini, sehingga mau megang dosanya. Duh Gusti, orang saya tiap hari aja sujud, tiap hari saya berdoa kali panjenengan, sampai saya nggak punya nafsu, malah saya ditugasin ngemegangin dosane wong lagi meriang. Ini gimana duh Gusti? Akhirnya Gusti Allah menjawab, malaikat,
Ini orang saya uji pakai sakit malah tambah iman nih. Saya uji dengan sakit malah tambah zikirnya. Saya uji dia pakai sakit malah tambah dekat sama saya. Maka tolong dosa-dosanya wong sing iman lagi tak uji sakit jangan dikembalikan kepada dirinya. Buang sono sing adoh maring tengah laut. Onggih sendika dawuh Gusti, malaikat ngebawa dosanya wong sing lagi sakit tapi iman karo Gusti Allah dibuanglah di tengah segara, di tengah laut. Inilah kenapa air laut rasanya asin. Berarti sampean kalau lagi berenang di air laut itu berenang di air asin. Ya emang air asin, bukan panjenengan berenang di air dosa niku mboten. Kalau saya ngomong begini saya disalin nama Menteri Pariwisata. Ini bukan kebetulan, memang Allah menakdirkan air laut rasanya asin karena ternyata dari 100% bumi ini 80%-nya adalah air. Sehingga ternyata daratan hanya paling 20-25%, 75%-nya adalah dari air. Laut ini sampai kedalaman seberapapun kita nggak tahu makhluk apa yang ada di dalam air laut. Maka kenapa air laut rasanya asin? Allah mentakdirkan supaya ketika ada hewan yang meninggal dunia, hewan kok mati, ataupun kewan-kewan yang kita nggak tahu, maka ternyata air asin ini akan mengurai bakteri ataupun virus yang bisa tercium oleh manusia. Maka Masya Allah, nikmat Gusti Allah itu betul-betul luar biasa. Kita nggak minta, sampai nggak nyandak pikiran sampai sebegitu. Ternyata Allah punya sifat Qul huwallahu. Saya dibantu dong Bu, direwangi ngucap ahatok bepelit sampean kayak gini maksa ngajam sampai jam hiji bengi. Ulang. Gusti Allah punya sifat Qul huwallahu Allahu as-samad, artinya kita nggak minta tapi Allah udah ngasih. Kita nggak minta napas tapi nyatanya semua napas kabeh. Sebelah kiri sono, assalamualaikum. Halo, masih sadar? Belakang sono, assalamualaikum. Masih ambekan? Orang jaluk tapi pada ambekan kabeh. Padahal dalam satu hari kita supaya bisa hidup harus nyedot 28.000 liter udara. Udara yang kita hirup itu terdiri dari oksigen dan nitrogen. Saya dengar kabar di rumah sakit oksigen 1 liter harganya Rp25.000. Nitrogen di rumah sakit 1 liter harganya Rp10.000. Padahal supaya kita bisa hidup kita harus nyedot 25.000 liter oksigen dan harus nyedot sekitar 11.000 liter nitrogen. Ayo hitung bareng-bareng berapa rupiah. Seur. Nih saya hitungin demi sampean biar kita semuanya paham. Ternyata supaya hidup 25.000 liter oksigen dikali 25.000, ulang saya jadi bingung tadi. 20.000 liter regane oksigen, malah bukan 8.880 liter oksigen dikali 25.000 rupiah sama dengan 174 juta rupiah. Ditambah nitrogen 1 liter harganya 10.000 rupiah, nyedotnya 11.000 liter nitrogen, maka 111 juta rupiah. 111 juta rupiah ditambah 74 juta rupiah sama dengan 184 juta rupiah. Sedina go ambekane tok 184 juta rupiah ping 30 dina sebulan sama dengan 5,5 miliar sebulan go ambekane. Jangan gugupen, tekan miser durung tak tok. Ternyata satu hari harus bayar 184 juta. Ditambah lagi 1 bulan 5,5 miliar. Ternyata kita nggak bayar, Allah ngasih gratis. Ini yang disebut Allah itu punya sifat as-samad. Nggak dimintai Allah udah ngasih.
Maka kula panjenengan sadaya, nah hidup di alam dunia ini kudu bener-bener eling. Kalau udah punya kebiasaan yang baik, jangan pernah ingin berhenti menyudahi kebiasaan nusai. Biasa sholat jamaah di masjid Umi Habibah Ali, maka satu ketika kok panjenengan sakit, gak bisa sholat jamaah di masjid Umi Habibah Ali, walaupun sholatnya di rumah, tapi ganjarannya gede nih kayak sholat jamaah di masjid Habibah Umi Ali. Kenapa? Karena udah punya kebiasaan sholat jamaah. Tapi yang gak punya kebiasaan, yang gak bisa, maka jangan pernah berhenti untuk melaksanakan amal nusai. Karena kita gak tahu Allah ngangkat derajat kita dari sholat yang mana tuh. Dari sholat subuhkah kita, asarkah kita, zuhurkah kita, sampai maghrib isya, kita nggak tahu. Maka kenapa supaya istiqomah menjalankan amal yang sahih? Karena paling susah adalah istiqomah. Maka kula panjenengan sadaya, nah kalau udah punya kebiasaan sholat jamaah di masjid, jangan sampai pernah punya pikiran berhenti hanya gara-gara nggak cocok sama imamnya. Mudah-mudahan yang pada ahli sholat jamaah dikasih istiqomah, jadi orang yang ahli ibadah, selalu dikasih hidayah. Amin Allahumma. Balik deh, tadi lagi ngebahas kaki tarim lama nggak sholat jamaah, setelah dijenguk ternyata lagi sakit. Pas lagi sakit maka ada adab. Yang pertama, mendoakan supaya cepat sembuh. Yang kedua, memberikan motivasi sama yang keluarga, sama orang yang nungguin lagi sakit. Karena punten-punten, maaf, orang tua ngerawat anak mengharapkan kapan gedene, tapi kadang anak ngurumatin wong tua ngarep-arep kapan. Oh, modele wong jati mulia, hormati wong tua ngenteni kapan mati nih. Nah ini harus dikasih pengertian. Inilah kenapa, maaf punten, yang jengukin orang sakit nggak kudu bawa nyangking, nggak kudu bawa amplop. Yang penting mendoakan supaya cepat sembuh. Yang kedua, ngasih motivasi sama ahli warisnya. Mbak Sartina, jenengan nu sabar ya, ngurmat orang tua memang kadang rewel, makin tua makin bawel. Jadi sampai ngerumatnya jangan sambil ngomel-ngomel. Karena berkahnya orang tua nggak cuman ketika orang tua sedang mendoakan anaknya, tapi ketika orang tua lagi marahin anaknya, lagi ngedumel ngasih pengarahan kepada anaknya, adalah suara terindah tengah alam dunia niki yang harus disyukuri. Jadi memang rumah wong tua kudu sabar nemen, ususnya kudu dawa. Dawa bahasa Sundanya naon? Panjang. Bukan bahasa Indonesia, panjang. Bahasa Sunda. Ususnya kudu panjang, kudu sabar, bener-bener sabar. Soalnya ngurumat uang tua itu nggak kayak ngurumat bocah. Ngurumat bocah rewel, sekali disuruh senyum aja bikin hati seneng. Anak nangis karena rewel, ibunya ngucap, ih mana giginya, mana giginya. Bareng bocah nyengir bikin hati adem. Tapi anak ngurumatin wong tua lagi sakit, anaknya ngucap, mana giginya, mana giginya. Bareng nyengir sekampung bubar kabeh. Soalnya nyengirnya giginya beda. Ya Allah, ngurumatin wong tua memang kudu sabar. Kadang makin tua makin rewel, makin tua makin bawel. Tapi kudu disyukuri karena ternyata berkahnya orang tua. Dia masih rewel aja bikin hati senang. Berarti tandanya panjenengan yang mau ngurumatin wong tua akan diangkat derajatnya, akan diangkat pangkatnya, bahkan lancar usahanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus sampai jam hiji, subhanallah, nanjak setengah 10. Turunnya jam hiji subuh. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjangnya kayak apa.
enggak maksudnya sing panjang amal pahalane. Amin Allahumma. Sudah mendoakan cepat sembuh. Yang kedua, ngasih motivasi orang yang nungguin orang sakit kudu sabar, kudu qanaah, nerima ing pandum. Dan yang ketiga, kalau sampai nengok jenguk orang sakit ternyata sakitnya udah parah tuh, atau sakitnya karena sakit sepuh udah tua, maka sampean tinggal nunggu wasiatnya, jangan nunggu warisannya. Salah kaprah sering kejadian di masyarakat, kakek nenek udah sepuh, udah sakit-sakitan malah pada nyiapin sertifikat. Padahal kalau orang udah sakitnya parah ditungguin wasiatnya, jangan nungguin warisannya. Kasihan karunya atuh. Mbak bilang ya Allah ya Rahman, makin dina ambekan kelokor dadane sempit kayak gaya. Nanti pengajarnya mumpuni nanggone masjid Umi Habibah Ali. Ngaji perak ora bisa ngunjungi ya Allah ya Rahman. Gara-gara nih ngadeg sitik berasane ora karu-karuan. Nembe digawa nangtung kene kempole manteng ya Allah. Dengkule rasane kenceng. Napa maning kayak ge bareng wis tua penyakitnya warna-warna nemen. Anak putu kabeh rungokna aku arepan ngomong. Iku sawah nang sebelah kaji ali mantenku. Sawah kanggo anak barep. Sing tanah sebelah bengkok lenuku kepala desa Din Wahidin. Sawah sebelah bengkok paku kae kanggo anak sing nomor loro. Sing bontot ragil nomor telune bisa oleh omah kene satanah-tanah. Sebab anak sing nomor telu bontot gelem ngrumati kitane. Mulane bisa uli tanah kene ya Allah. Sanak mantu pada gelem ngrumati kitane nelangsa nemen ya Allah. Mulane atak titipi warisan sing bisa nganggoni omah kene, sing bisa ngrumati kitane ya Allah. Ki wis tua aja diguyun dingin. Sampai ketawa belum nyicipin tua. Si belajar ngomong suara kakek-kakek begini dari umur kelas 3 SD. Umur 8 tahun saya udah diciptakan, dibentuk oleh bapak saya supaya menirukan suara kakek-kakek. Bayangin, payu laki bedurung. Supaya menirukan suara kakek-kakek ya Allah. Belajarnya itu sampai puluhan tahun, sampai belasan tahun, barulah tercipta suara saya begini. Kemarin aja belum lama, tapi belajarnya udah dari umur 8 tahun. Belajarnya bisa dikamplengin sih sama bapak saya, sampai ditabokin bu. Saya bersyukur saya kelahiran tahun 95, ditabok menang baik. Ya saya ditabok cicing wae bu. Coba saya kelahiran tahun 2000, saya ditabok laporin sama Pak Kapolsek. Jadi napi bapak saya. Saya ditabokin, saya cicing wae. Karena saya pikir begini, loh, saya ini sedang dibentuk oleh bapak saya. Sehingga ketika saya ceramah dari kelas 3 SD, umur saya 5 tahun, kelas 1 SD tahun 2001, pulang sekolah saya disuruh angon Mbek saya 40 teluk lanang kabeh sing wadon kita wungkul. Tapi kita nih dudu weduse, kita nih sing angon ngarang mani sampean. Saben balik sekolah saya disuruh angon kambing. Saya sempat mikir bahwa bapak saya ini orang gak adil. Orang teman-teman saya pulang sekolah pada main, teman-teman saya pulang sekolah pada les renang, saya ku nangon wedus. Saya sempat mikir bahwa bapak saya mengeksploitasi saya, bapak saya mempekerjakan saya, bapak saya nyuruh saya kerja supaya cari duit. Saya sempat mikir bahwa bapak saya nggak adil. Tapi ternyata setelah saya udah gede umur 28 tahun, saya baru mikir, dulu kelas 3 SD, dari kelas 1 saya udah nandur, saya udah nanam, sekarang saya lagi panen. Dulu kecil saya dina-dina angon wedus, teman-teman saya les renang, sekarang saya giliran bikin kolam renang. Halo ya Allah, begini amat orang udah tua ya Allah. Jadi itu udah saya bagiin sawahnya sama anak pertama, tanahnya anak kedua. Si bontot oleh rumah kene satanah-tanahnya.
soalnya bareng dina maju tua ya lo nganggo katrok angel mending go bisa nganggo katrok angel dinggo anu bolongan hiji go sikil loro bantesan ke serimpung deui ya jadi kalau orang sakitnya sakit tua sakitnya sakit parah jangan nunggu warisannya tapi ditungguin wasiatnya. Nungguin apanya Bu? Wasiat bukan warisan. Wasiatnya apa? Contoh, alhamdulillah ya Allah nyong bah ibu yang ngucap jari ini balik maning ya iyalah maka angel kon melakukannya aduh bisa nih wong tuh ya bolak balik kayak gini ya Allah. Aku anaknya telu alhamdulillah sukses kabeh dadi wong langka sing dadi embe sing nomor hiji alhamdulillah bisa jadi mantenku si Ali ke ya kan saya ngucat Ali nggak apa-apa saya lagi niruin kakeknya Pak Kaji Ali si Ali anaknya kita nih saya jadi mantenku alhamdulillah. Lanjut anak si nomor loro alhamdulillah si Din Wahidin bisa nerusna lanjutan si kakang ini anaknya kita nih si nomor loro. Anak nomor telu bontotan alhamdulillah nang Jakarta bisa jadi bos rongsok ye jangan ngece sampean senajan rongsok wong anu bos malah bisa lu ngakaji bolak balik nanggone kaji daman sampai karyawannya kon lu ngaumrah ya nanggone travel kaji daman gara-gara berkah rongsok ya halo ya Rohman dikirane kita nera kenal kalau kaji daman undang tapi langka wong ginang Mekah soalnya ceramah kayak karo tanggane dewek ya lo kaji daman senajan wong langka mikis kon mangan nasi biryani karo mangan segarane segaros mandi dulu ngadus bisa mandi dewek saya ibu bapak sering lihat saya di channel YouTube padahal saya nggak punya channel YouTube nggak masalah. Kenapa? Yang pertama saya nggak ngebuat channel YouTube karena nggak cover nggak sempet. Yang kedua saya nggak pernah melihat saya sendiri di YouTube. Kenapa saya nggak lihat diri saya di YouTube? Masa jeruk makan jeruk. Saya pernah lihat satu kali pengajian saya ceramah sendiri ketawa sendiri. Saya ngebat ini bocah doge siapa ya Allah centil nemen sampai geli sama saya sendiri jadi saya jarang nonton ya begitu tadi Bu saya ceramah dewek ngomong dewek kayak ya Allah tapi alhamdulillah bayarannya gede dewek alhamdulillah bisanya anak kita nih telu sukses dari wong kabeh langka sing dadi embe soalnya dari sejak kecil dina kelahiran nege bocah tak puasa nih sampai alhamdulillah nek lebar sholat maghrib ora ketinggalan bocah siji tak kirim Fatihah ping 40 ji khusus ge kanggo ibu-ibu kabeh ge tak kowe ngerti wis tua ge hanyong maringi wasiat nek kepingin dua anak sing nurut aja ngebersin sikil siji karo sikil siji nih maning tahu nggak Bu maksudnya begini. Ada salah satu ijazah khususnya bagi seorang ibu kalau kepingin punya anak yang nurut jangan ngebersihin kaki kiri dengan kaki kanan atau sebaliknya jangan ngebersihin kaki kanan pakai kaki kiri kadang ya punten ya karena ada yang bersihin begini nih kadang pas lagi wudhu apalagi habis mandi tuh atau tungkak sama tungkak begini digesek kelihatan sepele Ibu tapi ternyata ini menggambarkan Anda menyamakan diri Anda sendiri dengan hewan. Jadi ternyata kalau kepingin punya anak yang nurut, orang tuanya harus muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Apa susahnya sih ngebersihin kaki pakai tangan dengan semestinya? Ketika jenengan cuma ngarah gampang, ngarah enak, ngarah cepet,
ngebersihin kaki pakai kaki yang satunya lagi, maka Anda menyamakan Anda sendiri dengan hewan. Maka jangan salahkan ketika anak non sewune, kadang nakalnya itu ngelebihi umumnya anak. Mungkin karena orang tuanya hal-hal sepele seperti ini aja nggak dipercaya. Jadi kalau jenengan mau percaya mangga nggak masalah. Tapi ini satu wasiat, ini satu ijazah khususnya bagi seorang ibu. Jadi ngebersihin kaki pakai kaki yang satunya lagi, menyamakan diri kita. Apa bedanya mak sama hewan? Maka nengok orang sakit jangan nunggu-nunggu warisannya, tapi nunggu-nunggu wasiatnya. Sering kejadian di masyarakat, nengok orang sakit, sakitnya udah parah, ngomong di pinggir jalan ketemu tetangga, bu, wis jenguk Nini Sartina apa durung? Wis bu, kemarin kita mari ngomai, jebule nang ngomai wis langka di 3 rumah sakit. Jebule ya Allah makin dina makin parah, mau kita jenguk nang rumah sakit bu, ya Allah ambekane wis klokor-klokor, nganggo alat nang dada kabule pati slawer nemen, ambekan be napas dadine sempit nganggo batok nang cangkeme. Ya Allah makin dina makin parah, kayaknya sih ora kuat suwe nek ora dina setu ya minggu iku. Jenengan ketawa berarti udah umum tuh, udah umum di masyarakat begitu tuh. Padahal mendoakan orang supaya cepat mati tidak hanya makruh tapi haram hukumnya. Saya ulang. Kalau begitu caranya ngucap, kayaknya nggak kuat lama tuh kalau nek ora dina setu ya dina minggu tuh. Ini berarti kan mendahului kersanya Gusti Allah, mendahului kehendak Allah tuh namanya. Mendoakan orang cepat mati haram hukumnya. Malah ada lagu nih, lagunya begini, ora ketemu perawane tak enteni randa. Itu ada lagunya tuh bu. Kalau nggak ketemu perawane dienteni randane, berarti kan ada 2 opsi tuh. Berarti yang pertama mendoakan supaya cepat cerai pegatan, yang kedua mendoakan supaya suaminya cepat mati. Orang ketemu perawan tak menteni randane, ini berarti 2 opsi. Kalau mendoakan nggak cepat supaya cerai pegatan, yang kedua mendoakan supaya cepat mati, haram hukumnya. Jangankan mendoakan cepat mati, yang menggagalkan pernikahannya orang lain saja bukan umatnya Kanjeng Nabi, apalagi mendoakan supaya cepat mati, mendahului kehendaknya Gusti Allah. Maka yang disebut an-nikahu sunnati famar rahiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan adalah peraturanku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Yang dimaksud hadis Nabi ini bukan hanya yang nggak mau nikah saja bukan umatnya Kanjeng Nabi. Orang yang menggagalkan pernikahan orang lain bukan termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Maaf punten. Zaman sekarang banyak orang nggak mau nikah, bukan alasannya karena dia kepingin sendiri ataupun kepingin ngebantu orang tua, tapi alasannya ternyata di Indonesia sudah sangat umum penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian penyakit wong wadon demenan karo wong wadon. Ada penyakit namanya gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Aku takon malah nang buri ke lah emang wis weruh, bukan masalah weruh, itu penyakit bukan penyakit baru dari zamannya Nabi Lut. Ternyata umatnya Nabi Lut wong lanang demenan karo wong lanang, wong wadon demenan karo wong wadon. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Hari ini di Indonesia orang yang punya penyakit seksual menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis, dengan begitu bangganya dia menyampaikan di halayak umum. Pelangi hari ini udah nggak kayak pelangi zaman dulu. Dulu pelangi itu adalah satu lambang untuk mengguyup rukunkan dari berbagai warna. Tapi hari ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu penyuka sesama jenis, bahwa pelangi itu katanya lambang simbolnya mereka. Jadi hari ini kalau di media sosial ada orang yang membawa satu emot ataupun gambar pelangi, itu menggambarkan dari kaum mereka, yaitu penyuka sesama jenis. Dan mereka dengan begitu gamblangnya ngucap begini, Allah azab-azab, saya nggak percaya azab, nyatanya saya penyuka sesama jenis, tiap hari pentung-pentungan sehat-sehat baik. Mana ada kerikil panas dari neraka? Enggak.
Mana azab dari Tuhan? Nggak ada. Mereka nantang begitu karena mereka nggak pakai otak. Kenapa nggak pakai otak? Azabnya orang zaman sekarang beda sama azabnya zaman Nabi Lut. Azabnya orang zaman sekarang penyuka sesama jenis adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Mereka nggak sadar. Kenapa lebih asor ketimbang hewan? Hewan aja bisa membedakan di lanang di wadon. Contohnya pitik. Nggak ada cerita pitik jago demen karo pitik jago. Kalau sampai terjadi di Indonesia jago ketemu jago demen-demenan rong yupat likur endok larang regane. Saya betinane bingung sampai simpan ngendogi. Jago ketemu jago di mana-mana dia tarung. Kenapa jago ketemu jago dia tarung? Dia membuktikan kegentlemanannya dan membuktikan kelanangannya. Lanang betulan apa enggak? Pitik jago ketemu pitik jago bertarung. Masa malah menungsan lanang ketemu lanang lah pentung-pentungan. Penyuka sesama jenis berarti derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Jadi apapun kan kalau betul-betul laki-laki disebut rojul. Ro, jim, lam, alif. Alifnya bisa alif ngadek sama alif bengkok. Tuh kalau udah nyebutin alif ngadek karo alif bengkok itu besok kalau saya udah payu laki. Sekarang gak nyandak pikiran saya. Tapi yang mau saya jelasin adalah rofiknya dan jimnya. Rojul, ronya rofik. Wong lanang itu bisa jadi temen, sohibnya bagi istri. Wong lanang bisa jadi temen, temen ngobrol, temen curhat, temen healing, temen belanja, temen ngedidik anak, temen apa lagi? Temen tidur. Temen tidur. Ya, iya ya, kenapa belum disebutin tuh? Teman tidur, ya maklum ya Bu, saya nggak bisa nyebut teman tidur soalnya teman tidur saya masih bantal guling yang belum bisa ngentut. Rofik namanya. Laki-laki harus bisa jadi sahabat bagi seorang perempuan. Klasik banget rumah tangganya sama seorang suami yang bisa jadi teman untuk istrinya. Yang kedua, jim. Jimnya adalah jalaa. Nah, yang mau saya jelasin jalaannya nih. Wong lanang iku kudu jalaa, jelas lanange, jelas lakinya. Bagaimana contoh betul-betul suami seorang laki-laki gentleman? Ada orang nagih utang, Pak, istri sampean utang nih sama kita nih, udah jatuh tempo belum disar utang. Kalau wong lanang betulan pasti jawab, pirah utangi bojoku. Itu lanang betulan tuh. Saya ulang, istrinya utang, ditagih tuh, yang nagihnya ke suaminya. Pak, istrinya sampai utang sama kita nih, nek lanang tenan jawab berapa utang istri saya. Oke lanang gue. Yang keprok rata-rata ibu-ibu semua, si lanang mumet nemen. Inilah kenapa rata-rata wong stres lanang. Saya ulang. Rata-rata wong stres lanang. Iman angga stres sing utang bojo wadon sing nyarutang sing lanang. Rata-rata wong stres lanang. Tapi wong lanang kenapa kok memang disebut jalaa? Karena lanang itu bisa mecahin masalah. Mama bukan berarti wong wadon bodoh itu enggak. Tapi secara ilmu psikis laki-laki itu 86% mikirnya pakai logika. Tapi wong wadon 86% mikirnya pakai rasa. Inilah perbedaannya. Islam memberikan otoritas talak kepada seorang laki-laki. Kenapa laki-laki megang talak? Karena laki-laki mikirnya pakai logika, pakai otak. Jadi ketika dia jengkel, dia menang, dia diam karena dia pegang talak. Coba kalau laki-laki megang talak, cerewet kakek ngomong, wow, di Jatimulya bisa janda satu hari punya swidak rolas. Randa kaboy bisa. Makanya laki-laki dia diberikan otoritas talak oleh Islam karena ketika laki-laki jengkel, dia dugal, dia marah, pasti diam. Tapi kalau ada laki-laki marah, nggak diem, nggak cicing, cerewet kakek omong, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang betulan apa enggak tuh? Lanang jengkel, cerewet, lambene lemes. Beda sama perempuan. Perempuan
secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Dari 100% badan perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Wong wadon kalau jengkel kayak kenal pot bocor. Jangankan masalahnya lagi baru dibahas, kalau lagi marah mahar tahun zaman 95 diodek maning. Karena wong wadon ya Allah, lagi jengkel kalah debat aja mintanya cerai. Makanya istri nggak megang talak, yang megang talak suami. Kenapa istri nggak megang talak? Jangankan istri megang talak, lagi nggak megang talak kalah debat apa janjelo ke cerai pegat bain pak kita nih pegat bain ge. Wadon orang nyakel talak kalah debat jelo ke cerai pegat bain ge sekalian, pegat bain ge kita nih ge. Si lanang udah jengkel bawa piring, syukur alhamdulillah piring udah dibanting. Suaminya nggak nabok sama istri udah alhamdulillah. Lu suaminya wis jengkel nyekel piring kok si wadon nantang paten ibe paten nih sekalian ge kita nih ge. Makan nantang sambil busung-busungin dada paten ibe paten nih ge. Inilah kenapa talak itu dipegang laki, karena laki-laki jalaa cetak lanangnya jelas lanangnya mikirnya pakai logika, masya Allah. Maka imam masjid harus memang seorang laki-laki. Dan bab faraid saja, halo, ini biar sampean nggak salah paham, ini bukan diskriminasi membedakan masalah gender itu enggak, tapi ternyata di dalam bab faraid, bab pembagian warisan, kenapa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan cuma 1 bagian? Ini bukan diskriminasi pilih kasihnya Islam kepada laki-laki, tidak. Tapi ternyata laki-laki dia dapat 2 bagian warisan, karena ketika bapaknya telah meninggal dunia, maka anak laki-laki yang dapat 2 bagian warisan harus mengayomi saudara-saudara perempuannya, baik adik perempuan ataupun kakak perempuannya. Dari segi pendidikan, pengayoman bab agama, itu tanggung jawab seorang anak laki-laki ketika bapaknya telah meninggal dunia. Orang stres kepimen ada wong lanang. Ya Allah, moga-moga suami jenengan, anak laki-laki kita, saudara laki-laki kita, bapak kita diberikan iman takwa yang kuat agar menjadikan keluarga yang amanat, keluarga yang ahli ibadah, nggak ketinggalan sholat, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa Bu? Jam 10. Jam berapa? 10. Jam 8. Jam 10. Oh, saya ini matanya nggak picak ya Bu. Ibu ngarang baik ngomongnya jam 10. Ya Allah, jam 11. Jam 11 lebih ya Allah. Kajali Pak mantenku, insya Allah entos cukup nggih. Parantos cukup Pak Haji. Nah, Pak Haji senyumnya mencurigakan. Ini Pak Haji Ali udah datang ke gubuk saya nih. Orang yang terkadang punya kuasa, punya duit, kadang nyepelein orang, kadang malah bilang begini, ngajinya ya sing suwe sing panjang, oh kita habis bayar. Tuang seonang-onang punya duit, katanya bisa ngundang kiai, kiainya kudu manut. Tapi Pak Kajali tadi senyumnya udah lebar bilang begini, kalau Mbak Mumpuni merasa udah cukup ya udah juga nggak apa-apa tuh, yang bayarin aja santai-santai baik, jenengan yang orang melurunan ikut campur. Guyonan, tapi pada iuran, ikut iuran. Ikuti iuran, alhamdulillah, atur nuhun Pak Panitia ya Allah. Jadi nggak cuma duitnya Kajali ya Pak ya. Alhamdulillah derek seneng. Inilah kami keluarga besar DKM Masjid Umi Habibah Ali yang mengadakan pengajian ini, bukan hanya Pak Kajali tapi seluruh jamaah Masjid DKM, jamaah Masjid Umi Habibah Ali. Tepuk tangan dulu dong buat panitia yang begitu luar biasa berkontribusi dari tenaganya, materinya, pikirannya. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan sehat walafiat, diberikan yang jadi ahli ibadah, jadi orang yang ahlul jannah. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan ihsannya, ditambahkan ihsannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang yuswa barokah, pungkasan yusakan husnul khatimah. Amin Allahumma.
Jangan pulang terlebih dahulu karena doakan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya tidak bisa memimpin doa karena saya hanya sederma, hanya seorang santri. Jadi tetap doa nanti akan diimami langsung oleh Bapak Kiai Sumangga. Pak Kapolsek, terima kasih Pak Kapolsek hadir secara langsung di keluarga besar DKM Masjid Umi Habibah Ali. Pak Sekcam terima kasih telah mewakili Pak Camat. Kemudian Pak Daramil atau mewakili Pak Kubu terima kasih, dan keluarga besar Bapak Haji Ali dan warga masyarakat kepanitiaan malam hari ini yang telah memfasilitasi kami untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan setelah doa usai, panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ka bumi, maka suaminya nikah lagi.